Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagaimana agar kita bisa dicintai oleh Rabbul Alamin. Tentunya ini hal yang sangat luar biasa ya. Seorang kalau dicintai oleh pejabat mungkin dia bangga, dicintai oleh seorang raja dia bangga, dekat sama ustadz dia bangga ya. Bagaimana lagi jika dia dicintai oleh penciptanya. Sementara seorang hamba penuh dengan kekurangan, penuh dengan dosa-dosa, penuh dengan kesalahan, selalu merasa butuh kepada Sang Pencipta. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala membuka kesempatan agar sang hamba bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah setinggi-tingginya nikmat, setinggi-tingginya karunia. Oleh karenanya siapa yang bisa dicintai oleh Allah dan telah meraih cinta Allah, maka dia akan mendapat banyak keistimewaan ya. Di antaranya Allah akan membanggakan dia di langit ya. Dalam hadis, innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, Allah panggil Jibril. Kemudian Allah berkata, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Wahai Jibril, sungguhnya aku telah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Wa nada Jibril ahlas sama. Kemudian Jibril pun memanggil para malaikat, memberi pengumuman, innallaha ahabba fulanan fa ahibbuh. Sungguhnya Allah telah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka orang telah dicintai oleh Allah, disohorkan oleh Allah di tengah-tengah makhluk-makhluk yang mulia, itu para malaikat di langit sana. Kemudian di antara keistimewaan orang yang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, Allah berfirman tentang pengakuan orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka mengakui, mempropagandakan bahwasanya mereka pilihan Allah dan kekasih-kekasih Allah. Kata Allah, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Berkata Yahudi dan Nasrani, kami adalah pilihan Allah, anak-anak Allah, dan kami kekasih-kekasih Allah. Mereka mengatakan kami kekasih Allah. Maka Allah bantah, Qul falima yu'adzibukum bidunubikum bal antum basyarun mimman khalaq. Kalau kalian dicintai oleh Allah, kenapa ada di antara kalian yang diazab oleh Allah? Diazab oleh Allah. Tapi kalian sama seperti yang lain. Suku Yahudi sama dengan suku yang lain, tidak ada istimewanya ya, sama. Yang beriman dicintai oleh Allah, yang bermaksiat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ayat ini Allah suruh Nabi bantah mereka ketika mereka mengaku kami kekasih Allah. Di antara bantahan sangat mudah. Kalau kekasih enggak mungkin disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di antara orang-orang terdahulu kalian ada yang dirubah menjadi monyet dan babi-babi? Allah berkata kepada sebagian kalian, kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian kera-kera yang hina. Ya. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir, di antara mereka ada yang Allah rubah jadi babi-babi dan monyet-monyet. Kalau kalian suku yang dicintai oleh Allah, kenapa ada yang pernah dirubah jadi babi, ada yang dirubah jadi monyet, disiksa di dunia sebelum di akhirat? Maka kalau dicintai, ayat ini diambil faedah disebut oleh Ibnu Katsir rahimahullah, dalil bahwasanya kalau Allah sudah mencintai seorang, Allah tidak akan mengazabnya. Allah tidak akan mengazabnya. Dan kita semua ingin selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, ingin meraih husnul khatimah. Tidak mungkin kalau ada seorang dicintai oleh Allah kemudian akhirnya adalah su'ul khatimah, enggak mungkin. Enggak mungkin. Oleh karenanya orang dicintai oleh Allah tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keistimewaan orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya orang dicintai oleh Allah dijaga, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara sunnah sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati
yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi 'alaiha. Kalau aku sudah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Aku menjadi penglihatan yang dia melihat dengan penglihatan tersebut. Aku menjadi tangannya yang dia memukul atau memegang dengan tangannya tersebut. Dan aku menjadi kakinya yang dia melangkah di atas kakinya tersebut. Dalam riwayat yang lain, ya, qalbahu alladhi yaqilu bihi, aku menjadi hatinya yang dia berfikir dengan hatinya tersebut. Wa lisanahu alladhi yantiqu bihi, dan aku menjadi lisannya yang dia berbicara dengan lisan tersebut. Kata para ulama, maksud dari hadis ini bahwasanya Allah akan membimbingnya. Allah akan menjaga pandangannya, Allah akan menjaga pendengarannya, Allah akan menjaga hatinya, Allah menjaga lisannya, Allah menjaga tangannya, Allah menjaga kakinya. Bukan berarti kalau orang dicintai oleh Allah kemudian jadi maksum, enggak. Tetapi secara umum dia terjaga. Namanya orang pasti akan terjerumus dalam kesalahan, tapi secara umum dia terjaga. Dia tidak akan betah melihat yang haram. Dia akan gelisah karena dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan betah mendengar yang haram. Dia akan gelisah, sesak hatinya ketika mendengar perkara-perkara yang haram. Kenapa? Karena dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan membiarkan akalnya berfikir dengan sembarangan, memikirkan hal yang tidak bermanfaat. Ngapain saya berfikir yang tidak bermanfaat? Ngapain mikir hal yang tidak ada gunanya? Apalagi berfikir pikiran yang jorok, pikiran yang tidak benar. Kenapa? Karena Allah menjaga hatinya. Karena Allah mencintainya. Lisannya akan dijaga, dia tidak akan berbicara hal-hal yang haram, hal yang tidak bermanfaat, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia akan cinta dengan ibadah. Maka ini di antara keistimewaan orang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keistimewaan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang ini akan senang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah mencintainya. Kalau Allah mencintainya, Allah senang dia dekat dengan Allah. Iya atau tidak? Kalau kita mencintai seorang, kita senang enggak orang itu dekat dengan kita? Iya, walillahil matsalul a'la. Maka Allah akan senang dia dekat dengan Allah sehingga terlihat orang ini semangat beribadah. Semangat baca Quran, semangat ikut pengajian, semangat salat malam, semangat bersedekah, semangat berkhalwat berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua keistimewaan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang keistimewaan terakhir yang mungkin kurang menyenangkan untuk didengar. Yaitu orang kalau dicintai oleh Allah suka diuji oleh Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sungguhnya kalau Allah sudah mencintai suatu kaum, Allah akan uji. Jadi jangan pikir kalau dicintai oleh Allah kemudian kaya raya, senang-senang, ketawa terus. Kalau ketawa terus orang gila ya, enggak. Enggak. Ternyata orang yang dicintai Allah suka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, Allah akan uji mereka. Dalam hadis yang lain, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa yang Allah suka kebaikan besar untuknya, Allah akan timpakan musibah baginya. Oleh karena ketika Nabi SAW ditanya, ya, ayun nasi asyaddu bala'an, man asyaddu nasi bala'an? Siapa orang yang paling berat musibahnya, ujiannya? Kata Nabi SAW, al-anbiya, para nabi. Thumma salihun, kemudian orang-orang soleh. Thumma al-amsal fal-amsal, kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Ini dalil bahwasanya semakin dicintai oleh Allah, maka siap diuji dengan ujian yang banyak. Ya. Karena semakin diuji, dia semakin naik level, semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Allah, semakin tinggi keyakinannya. Bukankah orang kalau diuji, kemudian dia berhasil lulus, tambah yakin dia. Diuji lagi, dia lulus lagi, tambah yakin lagi. Semakin dekat dengan Allah, ternyata Rabbku mencintaiku. Rabbku memberi solusi kepadaku. Dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu keistimewaan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin dicintai, semakin berat apa? Ujiannya. Tetapi ujian tersebut mendatangkan kebaikan untuknya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karenanya Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya menyatakan
bahwasanya nikmat teragung, karunia terbesar adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada seorang Arab tua, dia tersenyum ketika membaca firman Allah. Dia senang sekali dengar firman Allah. Innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Dia ketika baca ini dia begitu gembira, begitu senang. Allah mengatakan sungguhnya orang-orang yang bertakwa fi jannati wa nahar. Di akhirat kelak akan berada di surga yang surga tersebut banyak sungai-sungainya. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Di suatu tempat duduk yang benar, di suatu posisi yang benar di sisi malikin muqtadir, di sisi Allah yang Subhanahu wa taala, sang penguasa, sang pemilik yang sang maha kuasa. Maka dia gembira sekali bagaimana di akhirat kemudian dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita harus sadar dan harus diingatkan dan disadarkan kita sekarang hidup di alam dunia dan ini hanya sebentar. Setelah ini kita akan masuk dalam alam yang abadi, itu alam akhirat. Yang dunia ini bukanlah tempat tinggal, cuma tempat lewat. Darul ubur, hanya tempat lewat. Kemudian semua akan kembali kepada tempat yang sesungguhnya di akhirat kelak. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok masuk neraka dan sekelompok masuk surga. Kita tidak tahu bagaimana kesudahan kita. Maka kita harus saling mengingatkan untuk bisa meraih cinta Allah kepada kita agar kita bahagia bukan cuma di dunia, terlebih lagi bahagia di akhirat dengan kebahagiaan yang abadi dan selama-lamanya. Tapi bagaimana kiat-kiat agar kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun mengaku cinta kepada Allah itu tidak penting. Yang penting engkau dicintai Allah atau tidak. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, "Laisa sya'nu an tuhib, wa innama asy-sya'n an tuhab." Bukan perkaranya engkau mencintai, tapi yang paling penting apakah kau dicintai atau tidak. Sebagaimana sudah kita sampaikan tadi, orang Yahudi dan Nasara mengaku-ngaku kekasih Allah. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami adalah anak-anak Allah, kami adalah pilihan-pilihan Allah, kami adalah kekasih-kekasih Allah. Tetapi hanya pengakuan yang tidak benar. Ternyata Allah tidak mencintai mereka. Beberapa amal-amal saleh atau banyak amal saleh yang datang nas secara spesifik menunjukkan siapa yang melakukannya akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya secara umum semua amal saleh kalau kita lakukan akan mendekatkan kita kepada Allah, akan buat kita semakin dicintai oleh Allah. Semua amal saleh apapun. Ya, semua amal saleh, baca Quran, mau apapun, mau senyum, sedekah, berakhlak mulia sama orang, apapun yang kita lakukan kalau itu amal saleh akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi datang sebagian amal datang dalam nas secara spesifik, kalau kau melakukannya akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan tersebut, dan saya rasa kita butuh dengan amalan ini agar kita bahagia di dunia dan akhirat, ya, yaitu bersabar. Bersabar. Allah berfirman, "Wallahu yuhibbus sabirin." Allah mencintai orang-orang yang sabar. Jangan bilang, "Ustaz, saya sudah sabar." Jangan diajarin sabar. Ya. Sebagian orang pernah minta nasihat sama saya, "Ustaz, saya ada masalah, tolong nasihati saya, tapi jangan bilang sabar. Selain sabar." Ya. Jangan pernah kita merasa hebat dalam bersabar. Nabi SAW disuruh bersabar. Siapa yang merasa hebat daripada Nabi? Allah mengatakan, "Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Kata Allah, "Wahai Muhammad, bersabarlah sebagaimana para ulul azmi kalangan para rasul yang bersabar." Allah juga berfirman setelah menceritakan kisah Nabi Nuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik, ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza, fasbir innal 'aqibata lil muttaqin." Ini di antara cerita gaib yang kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad tentang kisah Nabi Nuh, bagaimana dakwahnya 950 tahun dengan penuh kesabaran. Ma kunta ta'lamuha, kau tidak pernah tahu kisah ini sebelumnya. Wala qaumuka, demikian juga kaummu tidak pernah tahu tentang kisah ini. Fasbir, kalau gitu bersabarlah. Setelah Allah ceritakan kisah Nabi Nuh yang sangat sabar, Allah menyuruh Nabi untuk meniru Nabi Nuh. Kata Allah, fasbir, bersabarlah
Innal aqibata lil muttaqin. Sungguhnya kesudahan yang indah bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karenanya, di antara amalan yang sangat mulia yang mudah mendatangkan cinta Allah kepada seorang hamba adalah dia bersabar. Kalau dia belum bersabar, maka dia bersabar. Kalau dia sudah bersabar, pertahankan sabarnya. Pertahankan sabarnya. Bersabar tidak mudah, apalagi mempertahankan apa? Kesabaran. Oleh yang kita dapati di antara kebiasaan para salaf, para ulama dahulu, kalau mereka bertemu, kemudian mereka berpisah, di antara kebiasaan mereka adalah mereka membacakan surat Wal Asr. Apa isi surat Wal Asr? Wal Asr innal insana lafi khusr. Illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sungguhnya manusia semuanya dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Kemudian watawasau bil haq, yaitu saling menasihati, mewasiatkan dalam kebenaran. Yang terakhir watawasau bis sabar, saling menasihati dalam kesabaran. Kata para ulama, seorang berdasarkan ayat ini tenggelam dalam kerugian. Dia dikelilingi oleh kerugian dan dia hanya bisa lepas dari kerugian tersebut jika telah melakukan 4 amalan. Yang pertama beriman. Kalau beriman aja belum cukup, dia masih rugi. Yang kedua beramal saleh. Beramal saleh juga masih belum cukup, dia masih rugi. Yang ketiga saling berwasiat dalam kebenaran, yaitu beramar ma'ruf nahi munkar. Itu pun belum cukup, dia masih rugi. Dia baru lepas dari segala kerugian kalau dia menyempurnakan yang keempat, watawasau bis sabar, saling mewasiatkan untuk bersabar. Para ulama dahulu mereka orang-orang sabar, tapi mereka saling mengingatkan. Kenapa? Karena sabar butuh continue. Seorang bisa bersabar setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tahun kelima mungkin tidak sabar lagi. Sabar butuh kesinambungan. Maka mereka saling mengingatkan untuk bersabar. Ini ciri orang soleh. Ingat, sabar, sabar. Saya sudah sabar, ya, tak pertahankan. Tingkatkan kesabaranmu. Oleh karenanya ketika Nabi Ayyub alaihissalam bersabar, ternyata istrinya mulai tidak sabar. Maka Nabi Ayyub mengatakan, ma ansafti. Dalam riwayat disebutkan, kau tidak adil wahai istriku. Kita telah diberi nikmat berapa tahun? 70 tahun atau 80 tahun. Sekarang kita baru dikasih penyakit berapa? Baru 7 tahun. Kau tidak adil. Harusnya kalau mau adil, bersabar 70 tahun. Sebagaimana kita diberikan kekayaan 70 tahun. Kau tidak adil wahai istriku. Disebutkan syaitan pun mengatakan Ayub sudah mempersiapkan dirinya untuk sabar 70 tahun. Oleh karenanya Allah berfirman, innal insana li rabbih lakanud. Sungguhnya manusia itu suka ingkar, kanut, berkeluh kesah, ingkar dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Apa kata Hasan Al-Basri? Yadhkurul masaib wa yansan ni'am. Hanya ingat-ingat musibah, lupa dengan nikmat-nikmat yang selama ini Allah berikan kepada dia. Manusia kenapa tidak sabar? Dia ingat-ingat musibah yang ditimpanya. Dia baru sakit sehari 2 hari dia lupa bahwasanya selama ini dia sehat selama puluhan tahun. Dia baru rugi sekali dagang, 2 kali dagang, dia lupa selama ini dia untung melulu. Ya. Dia baru mungkin bangkrut setahun 2 tahun bangkrut, selama ini dia kaya raya mungkin 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun atau lebih. Sehingga dia mengatakan, kenapa Allah beginikan saya? Kenapa Allah ginikan saya? Itu tidak adil. Itu tidak adil. Ya. Oleh karenanya sabar ini ibadah yang sangat berat, tetapi sangat mudah mendatangkan cinta Allah kepada hambanya. Maka kalau seorang diuji, dia bersabar. Saya ingatkan ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sabar agar bisa mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya, sabar tersebut harus continue, terus berkesinambungan. Kapan kita lupa, kita sabar lagi. Dan agar bisa sabar kita bisa continue, perhatikan 2 hal. Pertama, yakin bahwasanya yang bisa menyabarkan kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengandalkan ilmu kita, jangan mengandalkan akhlak kita, jangan mengandalkan kebiasaan kita. Allah mengatakan, "Wasbiru wa ma sabruka illa billah." Sabarlah wahai Muhammad. Dan tidaklah kau bisa bersabar kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang kalau mau sabar, dia harus bersandar kepada Allah. Jangan bersandar kepada kemampuan dia, bersandar kepada harta dia, bersandar kepada teman-teman yang enggak. Dia sabarnya akan jatuh suatu saat. Tapi dia bersabar karena Allah. Allah yang bisa bikin dia sabar.
Makanya kalau orang di kita terkena musibah, langsung ucapkan kata-kata yang buat dia bisa sabar. Pertama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya? Sungguhnya kami ini milik Allah dan kami akan dikembalikan kepada siapa? Allah. Kalau milik Allah terserah Allah, bikin kita ngapain terserah Allah. Terserah Allah. Allah mau kasih sakit, Allah mau kasih sehat, Allah mau kasih miskin, Allah mau kasih kaya. Kita ini milik siapa? Allah. Dia mau ngapain kita, dia yang lebih tahu terbaik untuk kita. Dia yang lebih tahu tentang terbaik bagi kita daripada kita sendiri. Jangan lupa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah sebutkan tentang penghuni surga. Siapa orang-orang tatkala terkena musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbi wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan karunia dari Allah, rahmat dari Allah, mereka yang dapat hidayah. Jadi jangan lupa ketika kena musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingatkan, saya ini toh makhluk, hamba di bawah naungan Sang Pencipta. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi wa ma min dabbatin fil ardi mana ayatnya? Ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha. Tidak ada makhluk apapun illa huwa akhidhun binasiyatiha kecuali Allah memegang ubun-ubunnya. Allah ngurus kita. Kemudian yang kedua, kalau terkena musibah jangan lupa bilang apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Coba ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Rugi alhamdulillah ala kulli hal. Istri ngomel-ngomel alhamdulillah ala kulli hal. Sakit alhamdulillah ala kulli hal. Barang dicuri alhamdulillah ala kulli hal. Anak meninggal alhamdulillah ala kulli hal. Apa maknanya? Segala puji bagi Allah dalam segala kondisi. Yaitu kalau kita ucapkan zikir ini untuk mendekatkan diri kita bahwasanya dalam setiap keputusan Allah, Allah dipuji, pasti ada hikmahnya. Yang sekarang mungkin kita tidak tahu hikmahnya apa. Kadang Allah buka di dunia, kadang Allah buka di akhirat. Betapa banyak musibah menimpa kita, setelah itu kita renungkan. Ternyata musibah ini lebih baik menimpa saya daripada saya tidak terkena musibah. Terkadang di antara rahmat Allah, Allah buka hikmah tersebut di dunia. Ya. Makanya ketika seorang tidak tahu apa hikmah, dia puji Allah aja. Seperti Nabi Yakub alaihissalam, ketika anaknya hilang, Yusuf hilang alaihissalam, Binyamin ditahan, dituduh mencuri. Kakaknya juga yang tertua, ada yang namanya Yahuda, tidak balik. Apa kata Nabi Yakub alaihissalam? Fasabrun jamil. Saya berusaha sabar yang indah, sabar tanpa mengeluh kepada manusia. Asallahu ayyatiyani bihim jami'an. Semoga Allah mendatangkan mereka seluruhnya kepadaku, mengembalikan mereka anak-anakku yang hilang tersebut kepadaku. Innahu huwal alimul hakim. Sungguhnya Allah itu Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Yakub enggak tahu apa hikmahnya, tapi dia yakin di balik ini semua pasti ada hikmah. Maka dia puji Allah, dia berkata, innahu huwal alimul hakim. Sungguhnya Allah Maha berilmu, dia tahu apa yang dia lakukan. Al-Hakim dan Maha bijaksana. Maka terkena musibah supaya sabar bilang apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Tanya. Yang ketiga, agar sabar ketika terkena musibah. Bilang apa? Qadarallah wa ma syaa fa'al. Ya. Lau asabaka syai' fala taqul lau, walakin qul lau anni fa'altu kadza wa kadza, walakin qul qadarallah ma syaa fa'al. Kalau kau tertimpa sesuatu, jangan bilang seandainya saya begini, seandainya saya begini. Karena tidak akan merubah kondisi. Sudah terlanjur. Tetapi walakin qul, tapi katakanlah qaddarallah wa ma syaa fa'al. Allah mentakdirkan dan apa yang Allah kehendaki itu yang terjadi. Makanya ketika Umar bin Khattab ditikam ketika sedang salat, dia mengatakan dia kemudian bacakan firman Allah dalam surat Al-Ahzab, wa kana amrullahi qadaran maqdura. Sungguhnya takdir Allah pasti terjadi. Ketika Thalha bin Ubaidillah ditikam juga dalam perang Jamal, dia berkata ayat yang sama, wa kana amrullahi qadaran maqdura. Sungguhnya takdir Allah yang berlaku. Tidak bisa kita menghindari takdir Allah. Ini sudah keputusan Allah. Sabar. Kemudian yang keempat, kalau kita terkena musibah, tidak ada salahnya kita berdoa, bahkan doa dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku ganjaran dalam musibahku ini.
Ini musibah, benar musibah, tapi mendatangkan ganjaran. Di dunia Allah akan berikan atau di akhirat. Wa akhlif li khairan minha, ganti dengan yang lebih baik. Berikan aku ganjaran dan ganti lebih baik. Ini membuat kita tenang. Ternyata di balik musibah ada pahala, dan pahala musibah sangat besar. Sangat mudah membuat orang naik level di surga kelak. Ya. Tidak ada pahala seperti bersabar karena musibah. Pahalanya luar biasa. Makanya dalam hadis yaqulu ahlul afiyah hina yu'ta ahlul bala minal jaza' yaumal qiyamah. Ketika di hari kiamat kelak Allah membagi-bagi pahala kepada orang-orang, ada yang di dunia sehat-sehat walafiat, senang-senang, ada yang di dunia selalu kena musibah. Ternyata orang sering terkena musibah dapat pahala banyak sekali. Maka orang-orang yang dulu di dunia nyaman-nyaman hidupnya berkata, berkeinginan, ya waddu ahlul afiyah law anna juludahum kanat fid dunya qurridat bil makarid. Maka mereka berangan-angan seandainya di dunia mereka dulu kulit-kulit mereka digunting-gunting dengan gunting besi. Mereka ingin terkena musibah kalau waktu dunia dulu supaya pahalanya sangat besar. Maka di balik musibah ada pahala. Allah ma'jurni fi musibati hada. Allah ma'jurni fi musibati, ya Allah berilah aku ganjaran musibahku ini, wa akhlifi khairan minha, dan ganti dengan yang lebih baik. Kalau mau lagi tambah doa, boleh diambil dari Al-Qur'an. Allahumma rbit ala qalbi. Ya Allah, ikatlah hatiku agar aku tidak meronta-ronta, agar aku sabar. Ini dalam dua ayat Allah sebutkan, wa rabatana ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan na'du min dunihi ilaha. Laqad qulna idzan syatata. Ketika para pemuda yang beriman tentang kisah Ashabul Kahfi, mereka cuma 7 orang. Mereka harus berhadapan dengan suatu negeri seluruhnya yang kafir kepada Allah. Maka mereka ketika dipanggil, dimuhakamah, diadili, mereka kuat untuk berkata, kami tidak berbuat syirik, kami tidak akan ikut agama kalian. Kenapa mereka bisa kuat ngomong begitu? Kata Allah, wa rabatana ala qulubihim. Kami ikat hati mereka sehingga mereka bisa tegar apapun resikonya. Demikian juga ketika Allah sebutkan tentang kisah ibunya Nabi Musa. Ketika Allah mewahyukan ibunya Nabi Musa, karena Nabi Musa mau dibunuh, maka diletakkan di dalam suatu keranjang, kemudian dilepaskan di sungai Nil. Ketika Musa diambil oleh keluarga Fir'aun, ibunya hampir teriak, itu anakku. In kadat latubdi bihi walaula an rabatana ala qalbiha. Hampir saja dia bilang, itu putraku, jangan ambil. Kalau dia teriak, Musa akan dibunuh. Walaula an rabatna ala qalbiha, tapi kami ikat hatinya sehingga dia bertahan. Bertahan. Karena sebagian orang-orang Saudi kalau mereka kena musibah, mereka berdoa, Allahumma rbit ala qalbi. Ya Allah, ikatlah hatiku supaya aku bisa sabar. Enggak gampang sabar, anak meninggal, harta ludes dicuri orang, mengalami kerugian besar, orang tua meninggal, masalah keluarga, musibah. Kalau Allah tidak ikat hati kita enggak mampu. Kemudian juga di antara doa yang mungkin kita bisa doa juga ketika terkena musibah besar butuh kesabaran, kita berkata Allahumma ya Rabbana afrik alaina sabra. Ya Rabbana afrik alaina sabra. Ya Allah, curahkanlah sabar kepada hatiku. Afrik itu seperti ember kita tumpahin. Kita butuh sabar yang banyak, bukan sabar dikit-dikit. Butuh sabar yang banyak. Insyaallah kalau baca 6 ini insyaallah sabar. Insyaallah sabar. Dan ini menunjukkan kita enggak bisa sabar kecuali Allah yang sabarkan. Kalau antum sudah sabar, tingkatkan kesabaran. Kalau antum sudah sabar, tingkatkan kesabaran. Agar bisa continue. Sabar bertingkat-tingkat. Kalau semakin tinggi level. Yang pertama sabar. Jadi tingkat pertama sabar. Sabar ini apa? Dari bahasa Arab namanya al-habsu, menahan. Menahan agar tidak emosi, agar tidak melakukan perbuatan yang menunjukkan protes dengan keputusan Allah. Seperti robek-robek baju, pukul-pukul badan, banting-banting jambak-jambak rambut, lempar piring. Kata Nabi SAW, laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan dari golongan kami orang terkena musibah lantas dia pukul-pukul pipinya, robek-robek bajunya. Kenapa perbuatan mukul-mukul pipi, robek-robek baju, jambak-jambak rambut,
menunjukkan tidak sabar. Maka dia tidak termasuk orang yang sabar. Dan ini derajat paling rendah. Sabar paling rendah itu hati bergejolak tetapi dia tahan. Dia mau teriak tapi dia tahan. Dia mau mukul dia tahan. Ya, yang kata Rasulullah SAW, bukanlah laisa syadidu bisur'ah, walakinna syadida man yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang hebat, yang kuat adalah yang menang gulat, perkelahian. Tapi orang hebat, orang yang bisa mengontrol dirinya ketika dia sedang marah. Maka ketika seorang terkena musibah, dia bersabar, tingkatan rendah itu dia mau bergejolak tapi dia tahan, itu sabar. Dapat pahala luar biasa, dicintai oleh Allah. Kenapa dia bersabar? Tapi ini sabar yang paling rendah. Sabar yang lebih tinggi lagi namanya ridha. Dia ridha. Yaitu dia ridha, tidak ada gejolak, ridha. Apa yang Allah tetapkan, saya ridha. Saya ridha. Tidak ada marah sama sekali. Tidak marah. Tidak ada protes sama sekali. Kalau tadi masih ada protes tapi dia lawan, itu sudah dapat pahala. Kita mungkin derajat yang pertama. Jengkel tapi aduh. Tapi kita lawan. Ketika kita lawan, kita tahan diri, kita dicintai oleh Allah. Lebih daripada itu, tingkat lebih tinggi ridha. Kena musibah ridha. Saya ridha keputusan Allah. Ya, keputusan Allah. Lebih tinggi lagi, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau dia melakukan pengamatan iman, dia merenungkan, jadi derajat syukur. Syukur. Syukur itu gimana? Alhamdulillah Allah kasih musibah. Kalau saya lebih senang terkena musibah daripada tidak. Kenapa? Di balik musibah ini pasti banyak hikmahnya. Dia bersyukur. Tapi siapa yang bisa begitu? Diomelin istri, syukur alhamdulillah. Diomelin suami, syukur alhamdulillah. Enggak. Tapi mau saya sabar itu bertingkat. Semakin kita tinggi derajatnya, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya di sini tidak lain menasihati diri saya pribadi, kita sama-sama bersabar. Karena di antara ciri orang yang terhindar dari kerugian, kata Allah, wa tawasau bis sabar. Saling menasihati untuk bersabar. Mengantum bilang, saya sudah sabar Ustaz, ya udah, lanjutkan sabarmu. Tingkatkan level sabarmu. Ada seorang, dia sedang mancing, dan dia sudah orang ini berpoligami. Kalau berpoligami kan tentu banyak masalah, itu tidak? Ya, tentu dia sabar, ya, insya Allah. Dia lagi mancing ikan, ada yang tegur, Fulan sabar. Kata dia, nggak usah ajarin saya sabar. Saya sudah biasa sabar dalam apa? Kehidupan. Enggak, meskipun kau sudah sabar harus diingatkan. Sabar tuh Nabi aja diingatin suruh sabar, apalagi kita. Nabi kurang sabarnya, kurang apa? Allah sabar, kata Allah sabar. Bahkan Allah ceritakan kisah Nabi Nuh agar Nabi sabar. Allah kisahkan Nabi Musa agar Nabi sabar. Allah kisah Nabi Nuh agar Nabi sabar. Nabi disuruh sabar, apalagi kita. Para sahabat disuruh sabar, apalagi kita. Kenapa? Karena sabar ini salah satu cara mudah untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita sabar, Allah cinta sama kita. Dan yang membuat kita mudah untuk sabar, inna wallahu yuhibbus sabirin. Ingat ayat ini. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Siap untuk bersabar? Siap. Semoga kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara amal saleh yang bisa mendatangkan cinta Allah kepada hambanya, di antaranya adalah memaafkan. Di antaranya adalah memaafkan. Ketika Allah menceritakan tentang orang-orang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang surga, kata Allah, "Uiddat lil muttaqin." Kata Allah, bersegeralah menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasailul maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu. Uiddat lil muttaqin. Yang surga yang luas tersebut Allah sediakan bagi orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Kata Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang bertakwa yang Allah siapkan surga buat mereka, yang senantiasa bersedekah. Dalam kondisi lapang mereka bersedekah. Dalam kondisi sulit mereka tetap bersedekah. Mungkin nominalnya tidak sebanyak ketika sedang lapang, tapi mereka tetap bersedekah. Wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang meredam amarah.
wal 'afina 'anil nas, orang-orang yang memaafkan orang lain yang menzaliminya. Kemudian Allah akhiri ayat yang berkata, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang berbuat ihsan. Siapa yang melakukan sifat ini, senantiasa bersedekah, senantiasa meredam amarah, senantiasa memaafkan, maka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ini bukan perkara mudah. Bukan perkara mudah. Di sini Allah sebutkan sekaligus 3 amalan agar dicintai oleh Allah. Sifati mereka dengan muhsinin. Kata Allah yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang senantiasa berinfak dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi susah. Karena Allah datangkan dengan fi'il mudhari. Fi'il mudhari kalau bahasa Inggris apa? Present tense ya. Kalau fi'il madhi past tense, telah berlalu. Ketika Allah datangkan dengan fi'il mudhari menunjukkan continue, berkesinambungan. Bukan cuma berinfak bulan Ramadan doang, bukan. Tapi berinfak berkesinambungan. Dalam kondisi lapang, dalam kondisi sulit tetap berinfak jika dia mampu tentunya. Kalau tidak mampu, infak buat dirinya lebih utama. Orang yang dicintai Allah bukanlah orang pelit. Bukanlah orang terlalu perhitungan. Duit banyak perhitungan. Tidak. Ingin dicintai Allah, sedekah, sedekah. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Continue, tidak berhenti. Sampai sebagian orang, saya tahu, artinya sebagian orang kalau sudah sering berinfak, sampai bingung kalau uangnya kebanyakan harus infak. Ini ngapain? Enggak ada kegiatan. Kenapa belum ada kegiatan? Kenapa enggak ada yang diinfakkan? Jadi hobi, jadi kecanduan berinfak. Jadi kecanduan. Coba aja kalau enggak percaya. Ada orang kecanduan pelit, ada, enggak mau kasih jadi candu pelit. Ada orang sebaliknya jadi candu infak. Ada. Ya, saya tahu kawan subhanallah punya duit bikin masjid, bikin masjid puluhan miliar, bikin masjid. Hobinya bikin masjid. Duit punya ada, bantu sana, bantu sini, bantu sana. Kecanduan. Canduan. Dilatih. Ini orang dicintai oleh Allah. Kenapa? Kecanduan bersedekah. Dia tidak harus puluhan miliar, kita yang penting ada, yang penting senang lihat orang. Makanya di antara doa Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbik. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk mencintaimu. Allah insya Allah hubbak wa hubba man yuhibbuk, dan mencintai orang yang mencintaimu dan mencintai seluruh amalan yang mendekatkan aku kepada Engkau. Allah mudahkanlah aku untuk meninggalkan kemungkaran, untuk melakukan kebaikan. Wa hubbal masakin, dan aku mohon kepada Engkau untuk mencintai orang-orang miskin. Orang ngeliat orang miskin enggak tega, dia kasih. Jadi kalau ingin dicintai Allah, di antaranya suka bersedekah, jangan pelit-pelit. Apalagi kalau ada keluarga yang minta, masya Allah, pahalanya double. Pahala infak, pahala silaturahmi. Kesempatan, ada kakak, ada adik, bang, ada duit enggak? Oh ada, tenang aja. Bismillah, ada, kasih. Dia lagi butuh. Dan dia adik kita, dia kakak kita, dia tante kita, dia om kita. Apalagi orang tua kita. Kesempatan meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Jangan, kecuali antum enggak ada uang. Enggak ada uang, oke, saya juga enggak punya uang. Lain cerita. Itu pun Allah katakan kalau kau enggak punya uang, katakan yang baik. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika kata Allah, wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Berilah karib kerabat hak mereka. Allah dahulukan fakir miskin, karib kerabat sebelum fakir miskin. Karib kerabat lebih utama kita perhatikan. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana rabbih kafura. Kemudian kata Allah, kalau kau tidak mampu beri kerabat, wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'al rahmati min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Kata Allah, kalau ternyata kau tidak mampu memberi kepada kerabatmu, duit enggak ada. Ibtigha' rahmati min rabbik, dan kau berharap suatu saat saya punya uang kasih dia. Ya Allah, ajarkan agar niatmu baik. Ada kakak, ada adik, ada tante, ada om, minta lagi enggak ada. Jangan kita ini minta terusnya, jangan. Latih diri kita. Insyaallah suatu hari saya punya uang saya kasih. Kata Allah, faqul lahum qawlan maysura. Ucapkanlah kata-kata yang enak didengar. Belum ada om, belum ada qadarullah, mudah-mudahan nanti kalau ada ya. Allah ajarkan agar kita berbuat baik sama keluarga. Kalau bisa kasih, bersyukur kalau ada. Sampai ada bilang, Ustaz,
kakak saya atau adik saya selalu minta sama saya tiap bulan Ustaz. Saya bilang kau bersyukur. Bersyukur bisa kasih sedekah yang pahalanya luar biasa rutin. Kau keluarkan terpaksa mau enggak terpaksa harus bayar. Alhamdulillah Allah jebak engkau sehingga kau bisa kasih sedekah bulanan. Enggak usah cari-cari anak yatim, apalagi janda-janda itu kan adik. Setengah mati kan mau cari janda lagi, cari janda mau kasih berarti adik masih susah. Subhanallah. Oleh karenanya jangan lupa ingin dicintai Allah, alladzina yunfiqun. Harta ini akan kita tinggalkan. Harta ini kalau kita infakkan jadi tabungan kita di akhirat. Dan kalau sudah tabungan di akhirat pasti riba besar-besaran. Pasti riba besar-besaran. Allah mengatakan man yukridillah wa man yukridillah qardan hasanan. Siapa yang beri pinjaman kepada Allah, Allah namakan itu pinjaman, pasti Allah ganti. Pasti Allah ganti. Man dzalladzi yukridullaha qardan hasanan. Siapa yang kasih pinjaman kepada Allah, Allah namakan pinjaman, berarti Allah pinjam. Kalau Allah bilang pinjam, Allah ganti atau tidak? Pasti ganti. Kalau yang orang miskin yang pinjam belum tentu ganti, tapi kalau sang maha kaya yang pinjam pasti diganti, dan kalau diganti pasti riba besar-besaran. Minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai tidak terhitung. Diganti. Maka jangan pelit-pelit supaya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian kata Allah ya tadi alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, dalam kondisi lapang, dalam kondisi sulit pun tetap kasih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqin nara walau bisyaqqit tamrah. Bertakwalah kepada Allah, jauhkan diri dari kalian daripada neraka jahanam meskipun dengan bersedekah sepenggal korma. Sini maksud Rasulullah bagaimana? Bukan suruh kita pelit sedekah sepenggal korma. Maksudnya kalau kau enggak punya harta banyak, sebisamu. Urusan pahala urusan Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabaqa dirham mi'ata alfi dirham. Satu keping dirham mengungguli 100.000 dirham. Kaifa dzalik? Kok bisa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ini orang lahu dirhaman, dia punya 2 keping dirham. Fakhtara ahsanuhuma, maka dia pilih keping dirham yang terbaik kemudian disedekahkan. Berarti dia sedekah 50% hartanya. 1 dirham tapi itu 50% apa? Hartanya. Sementara yang satunya uangnya mungkin jutaan dirham. Dia ambil 100 dirham, dia bagi dia biasa aja. Jadi kalau harta kita sedikit bukan berarti kita berhenti dari sedekah, sebisa kita. Beda kalau nggak ada, kecuali di rumah cuma nasi uduk 1 bungkus ya buat kita aja udah. Tetangga nggak bisa, ini anak istri makan apa, itu lain cerita. Kalau kita punya, sebisa mungkin kita kasih meskipun sedikit. Urusan pahala serahkan sama Allah. Kata Nabi SAW, siapa yang bersedekah dengan hartanya halal, maka Allah terima dengan tangan Allah Subhanahu Wa Taala, fayurabbiha kama yurabbi ahadukum fuluwahu. Maka Allah terima pahala sedekah tersebut, kemudian Allah kembangkan sebagaimana salah seorang dari kalian ngurusin kudanya. Kata Nabi tidak bilang sebagaimana kalian ngurus onta. Orang Arab dulu lebih senang kuda daripada onta. Dan onta itu dibiarin aja hidup. Tapi kuda perlu diperhatikan, diurusin. Perlu perhatian. Sampai dia besar, sampai dia kuat, harus dilatih lari. Kata Nabi, Allah terima sedekahmu dan Allah kembangkan, Allah urusin sebagaimana salah seorang dari kalian ngurusin kuda. Jadi nominal yang sebisa kita. Yang penting jangan pelit. Kasih. Makanya Aisyah radhiyallahu anha ketika didatangi oleh seorang wanita dengan 2 putrinya, minta sedekah. Aisyah tidak punya apa-apa, dia cari cuma dapat satu butir korma, enggak punya apa-apa. Ini istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang termulia. Tidak ada kecuali 1 butir korma, dia kasih sama orang tersebut. Isar, dia dahulukan kasih. Terus ibu itu akhirnya ambil bagi 2, kasih 2 putrinya. Kasih 2 putrinya. Mau saya, pelit ini harus kita lawan. Pelit itu penyakit. Pelit itu penyakit. Orang kaya, teman saya kaya luar biasa. Mobilnya mewah, rumah, tapi pelitnya luar biasa. Apa pelit luar biasa. Ayo kita makan ke restoran. Ternyata bayar sendiri. Lah kirain diajak makan di traktir. Ternyata saya biarkan, bukan saya bayarkan, saya biarkan. Saya biarkan. Sampai ada orang terkenal pelit, ngundang orang makan, makan. Pada senang. Alhamdulillah dia ngundang makan jarang-jarang. Begitu habis makan kata dia, saya lupa bawa dompet. Suruh bersih. Pelit ini musibah. Allah kasih rezeki banyak. Allah cuma bilang, Allah tidak bilang kau sedekah seluruh hartamu, sebagian. Wa anfiqu mimma razaqnakum.
berinfaklah sebagian harta yang aku berikan kepada kalian. Min qabli ayyati ahadakumul maut. Sebelum salah seorang dari kalian datangi ajalnya. Fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ketika dia mati, ya Allah, tunda kematianku 5 menit saja, saya mau transfer. Enggak ada. Dia berangan-angan untuk bisa hidup 5 menit supaya bisa bersedekah. Antum yang masih hidup, kita yang masih hidup, kenapa enggak bersedekah? Kapan terbetik hati kita pingin kasih orang, kasih langsung. Jangan ragu-ragu. Punya ATM enggak? Udah langsung. Tiba-tiba kok ingat tante, kok ingat paman, kok ingat adik, kok ingat kakak susah. Ambil, transfer. Ya, saudara, nanti Allah ganti. Ini kita infak, sebenarnya infak buat diri kita sendiri karena itu tabungan buat kita. Taib, kata Allah, wal kadhiminal ghaiz, dan meredam amarah. Al kadhimin, ghaiz maksudnya keamarah sudah di puncak. Ibarat air sudah penuh, kalau ditutup bisa meluber, dia tutup pelan-pelan sehingga air tadi enggak jadi luber. Kemarahan sudah di puncak, dia tahan karena Allah, maka Allah cinta orang seperti ini. Yang terakhir, karena waktu sudah habis, wal afina anin nas. Orang yang memaafkan orang lain, dizalimi, harta kita diambil, harga diri kita dijatuhkan, dituduh yang tidak-tidak, direndahkan, dipukul tubuh kita, maafkan. Karena kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang berat, tapi itu semakin kita maafkan, kita semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ibadah yang berat. Kenapa? Ibadah memaafkan hanya bisa kita lakukan ketika kita dizalimi. Kalau kita enggak dizalimi, ngapain maafkan? Dan manusia kalau dizalimi pengennya balas. Kalau dia pukul saya sekali, saya ingin pukul 3 kali. Kalau bisa sampai mati. Sampai dalam sebagian perkataan ulama, sebagian orang terkadang dikasih musibah besar. Kenapa? Dia dizalimi orang. Kemudian dia berdoa, melebihi dari kezaliman tersebut. Saya orang itu pukul dia, ya Allah, dia telah pukul saya, Allah, patahkan tangannya, Allah, patahkan kakinya, ya Allah. Padahal ini orang yang dia zalimi dia, punya anak, punya istri. Akhirnya Allah kabulkan misalnya. Terus anaknya mungkin mati malah, istri jadi janda, anak jadi yatim. Nanti Allah kasih dia musibah. Dia melampaui batas. Melampaui batas. Jadi ini ibadah yang agung, sangat berat. Kenapa hanya kita bisa kita lakukan ketika kita dizalimi? Kita dizalimi, kita maafkan. Siapa yang bisa? Orang hebat yang ingin meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja apa yang saya sampaikan. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.